selamat siang Mas. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan wawancara hari ini. Jadi saya ingin mewawancara Mas sebagai salah satu anggota TNI yang masuk dalam Satuan Polisi Militer. Kontribusi dan peran polisi militer dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkungan TNI. Akan ada beberapa pertanyaan Mas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana peran polisi militer Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum terhadap TNI? Ya, untuk kepolisian militer memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum, terutama disiplin dalam anggota militer. Kita dibagi jadi 3 satuan, jadi Matra Darat, Laut, dengan Udara. Kebetulan saya dari Matra Udara. Jadi kami memberikan tindakan untuk pelanggar-pelanggar disiplin, terutama untuk anggota militer. Jadi kita mempunyai tugas dan wewenang memberikan tindakan untuk anggota militer yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang menjadi perbedaan yang dapat terlihat jelas antara polisi militer dan polisi sipil dalam menangani suatu kasus hukum? Menjawab perbedaan antara polisi militer dan polisi sipil, sebenarnya tugas dan polisi militer sendiri dapat dikatakan untuk menindak untuk anggota militer, jadi terutama untuk anggota-anggota TNI. Untuk yang anggota masyarakat sipil itu dibagi untuk polisi yang tergabung dalam polisi sipil. Kita dibagi jadi 3 matra tersebut. Kita memiliki tugas masing-masing, terutama dalam penanganan kasus, terutama kasus pidana. Kita diwajibkan untuk mempunyai skill penyidikan. Kita dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara, lanjut untuk polisi dipimpin oleh Kapolri. Oke. Jadi lanjut saja Mas ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja yang menjadi kewenangan polisi militer dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh personel TNI? Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka polisi militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97, hak penyidik pada para ankum terhadap anak buahnya, 2 polisi militer, 3 jaksa-jaksa militer di lingkungan peradilan militer atau auditor militer. Oke. Pertanyaan yang keempat, apakah yang menjadi alasan terbentuknya polisi militer sebagai bagian dari struktur penegakan hukum TNI? Tentunya polisi militer tentu tidak jauh dari sejarah terbentuknya polisi militer itu. Sejarah polisi militer tidak lepas dari kelahiran Tentara Keamanan Rakyat yang dulu sebelum TNI lahir disebutnya TKR. Pada 5 Oktober diadakan atas kebutuhan negara yang membutuhkan tindakan untuk para pelanggar-pelanggar HAM dari anggota militer. Berdasarkan latar belakang keanekaragaman tersebut, kepolisian dalam organisasi bersenjata tersebut disepakati bersama untuk dibentuknya polisi tentara. Sebelum ada polisi militer tersebut namanya polisi tentara, namun sekarang sudah berganti menjadi polisi militer. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Ini sekaligus menjadi pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana tahapan-tahapan polisi militer dalam menangani kasus pelanggaran personel TNI? Tahapan-tahapan polisi militer dalam menangani kasus, terutama dalam oknum-oknum TNI yang melanggar peraturan. Tahap penyidikan, pada tahap ini polisi mengumpulkan keperluan administrasi dalam melakukan penyidikan. Lanjut, polisi militer mengarah informasi dan mengelompokkan kasus tersebut ke dalam suatu pidana. Kemudian jika berkas sudah rampung, polisi militer memanggil tersangka untuk dimintai keterangan. Tahap yang kedua yaitu tahap penuntutan. Jika berkas yang diperlukan adalah rampung, maka penyidik melanjutkan kasus ke tingkat pengadilan. Tahap ketiga yaitu tahap persidangan. Berkas yang sudah diterima oleh jaksa dan hakim kemudian dipelajari dan diolah sebelum dinyatakan tersangka tersebut bersalah. Tahap pelaksanaan keputusan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim, yaitu di persidangan militer. Jadi terdiri atas beberapa tahapan. Baik Mas, terima kasih banyak atas jawaban serta waktunya. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Sore Mas,
Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan wawancara hari ini. Jadi saya ingin mewawancarai Mas sebagai salah satu anggota TNI yang masuk Satuan Polisi Militer mengenai kontribusi dan peran polisi militer dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkungan TNI. Jadi akan ada beberapa pertanyaan, Mas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana peran polisi militer Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum terhadap TNI? Jadi gini Mbak, polisi militer sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk dalam dunia militer ya, untuk menegakkan hukum, mendisiplinkan jajaran anggota militer, dan mengawasi keamanan instalasi militer itu sendiri. Oke, lalu untuk pertanyaan kedua ya Mas, apa sih yang menjadi perbedaan yang terlihat jelas antara polisi militer dan polisi sipil dalam menangani suatu kasus hukum? Baik, untuk polisi militer sendiri itu udah sangat jelas berbeda dengan polisi yang seperti dilihat di masyarakat sendiri ya. Untuk tugas perannya pun sangat berbeda. Untuk polisi sipil sendiri itu yang kita sebut Polri itu biasanya hanya untuk menegakkan hukum, dan ini aja sih menegakkan hukum dan menertibkan masyarakat sipil biasa aja. Sedangkan polisi militer sendiri mengawasi dan menegakkan hukum di dunia ranah militer. Baik Mas. Jadi perbedaannya signifikan ya Mas, jelas ya. Kalau polisi militer hanya untuk ranah TNI dan polisi sipil untuk masyarakat sipil. Iya, sangat jelas. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja yang menjadi kewenangan polisi militer dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh personil TNI? Dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, itu akan pasti ditindak oleh polisi militer. Untuk tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedurnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Polisi Militer sendiri ya. Adapun hak penyidik polisi yaitu para ankum terhadap anak buahnya, polisi militer sendiri, dan jaksa-jaksa militer di lingkungan peradilan militer atau yang disebut militer polisi. Mas, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tahapan-tahapan polisi militer dalam menangani kasus pelanggaran personil TNI? Untuk tahap-tahapannya itu pun pasti nggak akan jauh berbeda dengan polisi biasanya ya. Untuk seperti Polri, di polisi militer juga pasti akan melakukan tahap-tahapan sesuai prosedur yang ada, yang kita pasti mencakup dengan undang-undang juga, seperti mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, menanyakan untuk berbagai pihak terkait, dan kembali lagi pasti akan yang untuk memutuskan itu pasti ada hakim kita sendiri, akan dinyatakan salah atau tidak bersalahnya pasti akan kembali lagi untuk keputusan hakim. Baik Mas. Wah, udah selesai ya Mas. Sudah semua pertanyaannya. Terima kasih untuk jawaban serta waktunya. Selamat sore. Baik. Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa polisi militer memiliki peran penting dalam menjaga disiplin, ketertiban, dan keadilan di lingkungan TNI. Mereka menangani pelanggaran hukum di kalangan militer dan mendukung operasi dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Dengan keahlian dan dedikasi yang tinggi, mereka berkontribusi pada stabilitas dan profesionalisme. Melalui pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas, mereka menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi prajurit. Keberadaan mereka menjadi fondasi penting bagi TNI yang berintegritas dan berwibawa. Dedikasi mereka mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur TNI dan NKRI. Oleh karena itu, polisi militer adalah ujung tombak dalam menjaga nama baik dan kehormatan institusi militer di Indonesia.